Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu persamaan diferensial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Fionika dengan NPM 2001060020 dari jurusan Tadris Matematika semester 6 dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD. Adapun submateri yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama mengenai klasifikasi persamaan diferensial biasa, yang kedua membentuk persamaan diferensial, dan yang ketiga yaitu solusi persamaan diferensial. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi persamaan diferensial biasa. Nah, sebelum kita masuk ke materi klasifikasi persamaan diferensial biasa, kita harus mengetahui nih, apa itu persamaan diferensial. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa definisi dari persamaan diferensial itu merupakan persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas suatu fungsi. Kita dapat lihat ya contohnya, jadi yang terpenting dari persamaan diferensial itu ada pada kata diferensialnya. Seperti yang kita tahu bahwa diferensial itu memiliki arti turunan. Jadi, persamaan diferensial itu ialah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas suatu fungsi. Contohnya, yang pertama yaitu dy per dx min 2y sama dengan 0. Nah, persamaan pertama ini dikatakan sebagai persamaan diferensial karena dia memuat turunan. Turunannya di mana? Nah, turunannya itu ada pada dy per dx ini. Jadi dy per dx ini merupakan diferensial atau turunan. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua sudah jelas ya bahwa d kuadrat y per dx kuadrat ditambah xy dikalikan dengan dy per dx kuadrat sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial. Karena apa? Karena d kuadrat y per dx kuadrat ini merupakan turunan kedua dari suatu fungsi dan dy per dx itu merupakan diferensial. Kemudian kita masuk ke aplikasi persamaan diferensial. Jadi f aksen x atau turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, ini maknanya yaitu h mendekati 0 dan penyebutnya ini yang merupakan h. H ini merupakan variabel bebas dari X, jadi perubahan variabel bebas X mendekati 0 sangat kecil sekali. Nah, di mana Fx plus H itu merupakan kejadian setelah H, dan Fx-nya itu merupakan kejadian sebelum dari H. Nah, diartikan perubahan nilai fungsi f diakibatkan dari variabel tak bebasnya yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Kemudian, definisinya yaitu diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Jadi, jika variabel bebasnya berubah, maka fungsinya akan pasti juga berubah. Aplikasi persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai, terutama misalkan kita pada bidang fisika itu terdapat persamaan diferensial itu dimanfaatkan untuk mekanika fluida dan persamaan panas. Kemudian dalam dunia kesehatan, persamaan diferensial itu dimanfaatkan pada pertumbuhan sel kanker dan persebaran penyakit. Kemudian di dunia ekonomi, persamaan diferensial itu dimanfaatkan pada matematika keuangan dan pada bidang pertanian. Persamaan diferensial dimanfaatkan dalam infiltrasi air pada saluran irigasi. Kemudian kita masuk ke klasifikasi persamaan diferensial. Nah, klasifikasi persamaan diferensial yang pertama itu yaitu ada persamaan diferensial biasa. Apa sih persamaan diferensial biasa itu? Jadi persamaan diferensial biasa atau bisa kita juga sebut sebagai PDB merupakan suatu bentuk persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas suatu fungsi. Nah, di sini contohnya ya, persamaan diferensial biasa itu yaitu y aksen atau turunan pertama sama dengan sin x ditambah cos x atau y aksen min sin x min cos x sama dengan 0. Kemudian, yang kedua itu ada
Y double accent ditambah 7Y sama dengan 0, dan contoh yang ketiga yaitu Y double accent ditambah 3Y accent ditambah 4Y sama dengan 0. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial parsial ini merupakan persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap dua atau lebih variabel bebas. Kalau dia yang persamaan diferensial biasa tadi kan dia memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas suatu fungsi. Nah, kalau misalkan yang parsial, dia memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap dua atau lebih variabel bebas. Nah, contohnya yaitu du per de, dou per dx, plus dou per doy sama dengan 0, dan yang kedua itu ada do v per dox min do v per doy plus 2v sama dengan 0. Sebelum kita masuk ke klasifikasi yang ketiga, kita harus mengenal nih yang namanya orde dan derajat persamaan diferensial. Nah, orde persamaan diferensial itu ialah orde tertinggi turunan yang terdapat pada persamaan diferensial. Kemudian derajat persamaan diferensial ialah orde turunan tertinggi pada persamaan tersebut. Contohnya, dy per dx min 2y sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu ada x kuadrat d pangkat 5y per dx pangkat 5 ditambah 3 d kuadrat y per dx kuadrat plus 10y sama dengan sin x. Dan yang ketiga ada d kuadrat y per dx kuadrat dipangkatkan 3 ditambah 3x dy per dx ditambah, maaf ya, ini harusnya D. Jadi 3x dy per dx ditambah 5y sama dengan 5x kuadrat. Nah, untuk contoh yang pertama ini, dia itu merupakan orde 1 dan derajatnya 1. Jadi dia sini ordenya nih orde 1 atau turunannya ke 1, dan ini derajatnya itu 1. Kemudian pada contoh yang kelima itu dia ordenya itu 5, karena turunannya ini yang paling tinggi adalah 5. Turunannya ini 5, kemudian derajatnya itu adalah derajat 1. Dan yang ketiga ini dia itu ordenya itu orde 2 dan derajatnya itu derajat 3. Kemudian kita masuk ke persamaan diferensial biasa linier. Nah, definisi dari persamaan diferensial biasa linier itu yaitu persamaan diferensial biasa orde n dengan variabel bebas x dan variabel tak bebas y adalah persamaan diferensial yang dinyatakan dalam bentuk a0x d pangkat ny per dxn ditambah a1x d pangkat n-1y per dx pangkat n-1 ditambah sampai dengan plus a n-1x dy per dx ditambah a nxy sama dengan bx. Sedangkan persamaan diferensial biasa non-linear adalah persamaan diferensial biasa yang tak linear. Jadi kalau misalkan persamaan diferensial biasa linear itu tuh semuanya muncul dalam derajat 1. Nah, di sini kita bisa lihat syarat dari linear itu sendiri. Yang pertama itu variabel tak bebas dan semua turunannya muncul dalam derajat 1. Kemudian yang kedua, tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan turunannya. Dan yang ketiga, tidak ada fungsi transenden dari variabel tak bebas atau turunannya. Nah, di sini fungsi transenden. Fungsi transenden itu apa sih, teman-teman? Jadi fungsi transenden itu ialah fungsi yang memuat trigonometri. Misalkan trigonometri itu ada sin, cos, tan, kemudian kotangen, kosekan, kemudian len, itu juga termasuk ke dalam fungsi transenden ya, len, log, seperti itu. Jadi tidak ada fungsi transenden dari variabel tak bebas atau turunannya. Kemudian kita masuk ke contoh soal dari persamaan diferensial biasa linier. Contoh soal yang pertama yaitu ada d pangkat 3y per dx pangkat 3 ditambah 6 d kuadrat y per dx pangkat 2 ditambah 3 dy per dx min 10y sama dengan x e pangkat x. Nah,
dari fungsi yang pertama ini apakah termasuk linear atau non-linear. Jadi dari fungsi yang pertama ini merupakan fungsi linear. Kenapa dikatakan demikian? Walaupun di sini ada fungsi transendennya x, e pangkat x, tetapi dia dikatakan fungsi linear karena x, e pangkat x ini merupakan variabel bebas ya, bukan variabel tak bebas gitu. Makanya dia masih dikatakan sebagai fungsi linear. Kemudian kita masuk contoh yang kedua, yaitu x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat ditambah x dy per dx ditambah 10y sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang kedua ini juga merupakan fungsi linear. Hal ini dikatakan karena di sini memenuhi ketiga syarat ya. Jadi yang pertama itu variabel tak bebas dan semua turunannya itu muncul dalam satu derajat. Nah, ini jadi derajatnya satu semua, kemudian tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan turunannya. Tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan turunannya. Kemudian tidak ada fungsi transenden. Nah, kita lihat pada fungsi ini tidak ada fungsi transenden, makanya fungsi contoh nomor 2 ini dikatakan sebagai persamaan diferensial biasa linear. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat ditambah x dy per dx plus 10y sama dengan sin y. Nah, contoh yang ketiga ini itu dikatakan non-linear. Hal ini dikarenakan kita bisa lihat bahwa di sini ada fungsi transendennya ya. Nih, ada fungsi transendennya yaitu sin y. Nah, dia dikatakan non-linear karena fungsi transendennya ini merupakan variabel tak bebas gitu. Jadinya dia dikatakan sebagai non-linear. Kemudian untuk contoh yang keempat, x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat plus y dy per dx plus 10y sama dengan 0. Nah, ini nggak ada fungsi transendennya. Dia derajatnya derajat 1, tapi dia merupakan fungsi yang non-linear. Kenapa dia merupakan fungsi yang non-linear? Karena kita kembali ke syarat yang kedua tadi. Jadi syarat yang kedua tadi tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan turunannya. Sedangkan untuk contoh yang keempat ini dia ada perkalian antara variabel bebas dengan turunannya. Nah, jadi ini ada perkalian antara x kuadrat dan y ini. Dia itu tidak boleh ya, harusnya tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan turunannya gitu. Sedangkan ini ada gitu, makanya dia dikatakan sebagai fungsi non-linear. Kemudian kita masuk ke sub materi yang kedua, yaitu membentuk persamaan diferensial. Nah, pada pembentukan persamaan diferensial, terdapat inti fokus utama yaitu konstanta sembarang, sehingga pada pembentukan persamaan diferensial itu harus menghilangkan konstanta-konstanta sembarang dengan melakukan diferensial atau melakukan turunan. Kita langsung masuk ke contohnya. Contohnya yang pertama itu kita ada fungsi y sama dengan a sin x ditambah b cos x. Ini kita sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita akan cari, kan karena di sini untuk pembentukan persamaan diferensial itu kita harus menghilangkan konstanta-konstanta sembarang dengan melakukan diferensial atau melakukan turunan. Sehingga kita cari dengan langkahnya itu kita diturunkan terhadap x. Nah, sebanyak 2 kali turunan. Jadi, untuk turunan yang pertama dy per dx sama dengan a turunan dari sin x kan cos x ditambah di sini min karena turunan dari cos x itu kan min sin x, jadi positif ketemu negatif hasilnya negatif. Jadi untuk dy per dx atau turunan pertamanya yaitu a cos x min b sin x. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian kita turunkan lagi. Turunan pertama menjadi turunan kedua yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min a sin x. Dari mana min a sin x ini? Yaitu dari cos x-nya kita turunkan menjadi min sin x sehingga min a sin x. Min sin x-nya kita turunkan, sin x diturunkan menjadi cos x, jadi min b cos x. Ini sebagai turunan ketiga. Kemudian kita dapat menyederhanakannya atau kita dapat mengelompokkan menjadi sama dengan min
minus dikalikan A sin X ditambah B cos X. Ini kita sebut sebagai persamaan 3A ya teman-teman. Sehingga ketika kita sudah mencari turunan pertama, turunan kedua, dan kita dapatkan hasilnya yaitu min A sin X plus B cos X sama dengan untuk persamaan kita sebut sebagai 3A, kita masukkan ke dalam turunan yang kedua, yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, kita masukkan kan ini kita anggapnya sebagai Y ya teman-teman. A sin X plus B cos X. Kita lihat lagi di sini. Y sama dengan A sin X plus B cos X. Jadi kalau min A sin X plus B cos X itu kita bisa juga tulis sebagai min Y. Karena Y-nya itu kan sama. Sama kan ya? Sama-sama yang ini. Kemudian makanya kita tulis sebagai D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min Y. Kemudian kita pindah ruaskan atau kita sama dengan 0, D kuadrat Y per DX kuadrat plus Y sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan sebagai persamaan diferensial. Jadi, untuk membentuk suatu persamaan diferensial, kita harus menghilangkan konstanta-konstantanya. Nah, untuk menghilangkan konstanta tersebut, dengan apa kita menghilangkannya? Dengan melakukan diferensial atau melakukan turunan. Langkah-langkahnya seperti yang dijelaskan ini ya. Baik, kemudian kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu solusi persamaan diferensial. Pada solusi persamaan diferensial itu, solusi yang pertama itu ada solusi eksplisit dan solusi implisit. Definisi dari solusi eksplisit dan implisit itu yaitu diberikan persamaan diferensial orde n, di mana orde n maknanya yaitu suatu fungsi yang mengandung turunan sampai tingkat ke n. F dalam kurung D pangkat NY per DX pangkat N, kemudian D pangkat N-1Y per DX pangkat N-1 sampai dengan DY per DX per DY per DX, Y, X sama dengan 0. Nah, kita misalkan F merupakan fungsi X bernilai real pada interval I dan mempunyai turunan sampai orde N. Maaf, itu salah ketik ya teman-teman. Mempunyai turunan sampai orde n pada interval I, fungsi f disebut penyelesaian atau solusi eksplisit persamaan f dalam kurung f kecil n pangkat n x, f pangkat n-1 x sampai dengan f aksen x, fx, x sama dengan 0 untuk setiap x merupakan elemen dari I. Nah, maksudnya, ini ya teman-teman, jadi maksudnya, jika F kecil ini, kita substitusikan ke F ini, atau ke persamaan diferensial, jadi ini persamaan diferensial, jika fungsi ini kita substitusikan ke persamaan diferensial, akan menghasilkan nilai sama dengan 0, maka fungsi tersebut itu merupakan solusi dari maka fungsi tersebut itu merupakan solusi eksplisit apabila ketika fungsi ini tadi ya, fungsi yang f kecil ini kita substitusikan ke persamaan diferensial ini. Jadi f ini merupakan persamaan diferensial apabila menghasilkan sama dengan 0, maka itu disebut dengan solusi eksplisit. Kemudian fungsi implisit g, x, y sama dengan 0 disebut penyelesaian atau solusi implisit persamaan diferensial apabila fungsi G dapat mendefinisikan penyelesaian eksplisit persamaan diferensial. Nah, di sini maksudnya implisit itu kan kalau dalam bahasa Indonesia tersirat ya. Jadi, secara tersirat di dalam fungsinya itu ada solusi eksplisit gitu. Jadi, misalkan fungsi implisit G itu secara tersirat itu dia di dalam fungsi tersebut ada solusi implisit. Ada solusi eksplisitnya gitu. Jadi ketika ada soal nih fungsi implisit G sama dengan bla 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 bla. Nah, secara tidak langsung itu ada makna tersiratnya atau ada fungsi tersiratnya, di dalam situ ada fungsi eksplisitnya. Nah, apabila fungsi G dapat mendefinisikan penyelesaian eksplisit, jadi ketika kita menemukan fungsi implisit, kemudian kita menemukan fungsi eksplisit dan kita buktikan,
maka fungsi tersebut itu merupakan fungsi implisit gitu. Di sini kita langsung masuk ke contoh solusi eksplisit ya teman-teman. Jadi contoh solusi eksplisit itu buktikan bahwa fungsi f yang terdefinisi pada x elemen dari R ini bilangan real, fx sama dengan 3 sin x plus 5 cos x adalah fungsi eksplisit dari d kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 0 untuk setiap x elemen dari bilangan real. Nah, jawabannya itu langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menurunkan fungsi f sebanyak 2 turunan. Jadi fungsinya kan tadi fungsi f-nya itu fx sama dengan 3 sin x plus 5 cos x ya. Kita turunkan sebanyak 2 turunan sehingga turunan pertamanya sama dengan 3 cos x min 5 sin x. Dan turunan keduanya sama dengan min 3 sin x. Cos x ini kan kita turunkan menjadi min sin x ya. Jadi min 3 sin x. Sin x kita turunkan menjadi cos x. Jadi min 5 cos x. Kemudian substitusikan ke d kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 0 untuk setiap x elemen bilangan real. Maka di sini kita ganti teman-teman. Jadi d kuadrat y per dx kuadratnya ini kita substitusikan dari turunan 2-nya ini. Makanya kita substitusikan menjadi 3 min 3 sin x min 5 cos x plus, nah plusnya plus y. Nah y-nya itu kita lihat di sini. Nah y-nya itu kita lihat yaitu 3 sin x ditambah 5 cos x sama dengan 0. Nah, di sini sama dengan 0, kenapa? Karena min 3 sin x ditambah 3 sin x kan habis. Kemudian min 5 cos x ditambah 5 cos x juga habis. Makanya dia sama dengan 0. Tadi kan kalau misalkan dia sama dengan 0, jadi dia terbukti ya bahwa fungsi fx itu merupakan solusi eksplisit. Nah, kita masuk ke contoh yang solusi implisit. Jadi diberikan fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat min 16 sama dengan 0. Tadi itu kan fungsi itu dikatakan solusi implisit apabila di dalam fungsi implisit ini pasti ada makna tersiratnya. Nah, makna tersiratnya itu berarti di dalam fungsi ini nanti dia ada solusi eksplisitnya. Nah, di sini buktikan bahwa fungsi tersebut merupakan, maaf ya teman-teman, di sini buktikan bahwa fungsi tersebut merupakan solusi implisit persamaan diferensial x ditambah y dy per dx sama dengan 0 pada interval min 4, x lebih dari min 4, dan x kurang dari 4. Jawaban langkah pertama itu kita harus menemukan fungsi eksplisitnya terlebih dahulu di dalam fungsi ini. Nah, jadi kita itu harus mengubah ya x kuadrat plus y kuadrat min 16 sama dengan 0 ini kita rubah jadi y kuadrat sama dengan 16 min x kuadrat. Kemudian y sama dengan plus minus akar dari 16 min x kuadrat. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa ini merupakan fungsi eksplisit. Nah, fungsi implisit tersebut mendefinisikan dua buah fungsi eksplisit f1 dan f2, di mana f1-nya tuh nanti akar 16 min x kuadrat dan f2-nya nanti min akar 16 min x kuadrat. Untuk itu kita harus membuktikannya ya teman-teman. Untuk f1 itu diperhatikan bahwa f1 sama dengan akar 16 min x kuadrat, di mana f aksen 1 atau turunannya sama dengan min x per akar dari 16 min x kuadrat untuk setiap x itu elemen dari interval ini, elemen dari min 4,4. Nah, kemudian kita substitusikannya kemana? Kita substitusikan ke x plus y dy per dx sama dengan 0. Nah, kita di sini kita substitusikan x ditambah akar 16x kuadrat dikalikan dengan min x per akar 16x kuadrat sama dengan, nah, sama dengannya di sini kita coret sehingga menghasilkan x min x sama dengan 0. Nah, di sini udah sama dengan 0 berarti yang fungsi satunya terbukti. Kemudian kita buktikan untuk yang fungsi yang kedua. Untuk f2 diperhatikan bahwa f1 sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Kita turunkan, maaf ya teman-teman, ini seharusnya f2, ini juga f2, jadi kita turunkan f2 aksen sama dengan
x per akar 16 min x kuadrat untuk setiap x elemen dari min 4,4 dari intervalnya ini tadi ya. Kemudian kita substitusikan sama seperti langkah yang atas, x min akar 16 min x kuadrat dikalikan dengan turunannya, yaitu turunannya kan tadi kita dapat x per akar 16 min x kuadrat. Kita coret, jadi menghasilkan x min x sama dengan 0. Nah, karena dua-duanya ini terbukti sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa fx merupakan solusi implisit. Itu ya teman-teman. Nah, solusi persamaan diferensial selain ada solusi eksplisit dan implisit, ada juga solusi umum dan solusi khusus. Nah, jika solusi umum dan solusi khusus itu apa sih teman-teman? Nah, solusi umum dan solusi khusus itu yaitu jika solusi memiliki banyak konstanta atau orde persamaan diferensial, maka solusi itu adalah solusi umum gitu. Contohnya, y aksen min x plus y sama dengan 0 dengan y sama dengan ce pangkat min x plus x min 1. Jawabnya langkah pengerjaannya yaitu kita turunkan terlebih dahulu. Menjadi y aksen sama dengan min ce pangkat min x plus 1. Kita turunkan ya. Jadi ini min ce pangkat min x plus 1, maka kita substitusikan turunan ini ke dalam fungsi yang ini. Jadi y aksennya sudah ketemu, min ce pangkat min x plus 1 min x plus y-nya ce pangkat min x plus x min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita lihat ya teman-teman, min ce pangkat min x ditambah ce pangkat min x bisa kita coret, 1 plus 1 sama min 1 bisa kita coret, dan min x plus x sama dengan sama-sama bisa kita coret, sehingga di sini 0 sama dengan 0, sehingga solusi tersebut merupakan solusi umum di mana ordenya yaitu 1 dan konstantanya sama dengan 1. Nah, untuk contoh yang selanjutnya itu ada x pangkat 3 dikalikan d kuadrat y per dx kuadrat dipangkatkan 2 sama dengan 2y dy per dx dengan y sama dengan cx pangkat 2. Nah, di sini jawab ya teman-teman, dy per dx sama dengan 2cx. Kita cari turunan yang pertamanya, dy per dx sama dengan 2cx, kemudian kita cari turunan keduanya, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2c. Kemudian kita substitusikan ke sini. Ke x pangkat 3 dikalikan d kuadrat y per dx kuadrat, kita pangkatkan 2 sama dengan 2y per dy per dx. Nah, kita substitusikan x pangkat 3 dikalikan d kuadrat y per dx kuadrat yang tadi kan sudah ketemu 2c, kita kuadratkan sama dengan 2, y-nya itu cx kuadrat, kemudian kita kalikan dengan dy per dx, dy per dx-nya 2cx ya. Sehingga menghasilkan 4c kuadrat x pangkat 3 sama dengan 4c kuadrat x pangkat 3. Nah, ini bukan merupakan solusi umum. Karena apa? Karena ordenya ada 2. Ya teman-teman, ordenya ada 2 dan konstantanya itu harus sebanyak ordenya. Jadi di sini ordenya ada 2 tapi konstantanya tidak sebanyak ordenya. Makanya dikatakan bukan solusi umum. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal untuk menyelesaikan atau mencari solusi umum dan mencari solusi khusus. Di sini ada contoh soal dy per dx plus 3x sama dengan 2 dengan y1 sama dengan setengah. Kita jawab. Untuk mencari solusi umum dari soal ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi dy per dx sama dengan, kita pindah ruaskan, min 3x plus 2. Nah, dy sama dengan min 3x plus 2 dx. Kita integralkan supaya kita dapat mencari konstantanya gitu. Jadi kita integralkan, integral dy sama dengan integral min 3x ditambah 2 dx. Nah, di sini ketika kita integralkan itu kita tuliskan y aja ya teman-teman. Jadi integral dy itu sama dengan y, dan integral min 3x plus 2 dx itu sama dengan min 3 per 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c. Nah,
Ini kan masih masuk solusi umum, kemudian kita harus mencari solusi khususnya. Nah, solusi khususnya itu bagaimana? Karena di sini masih ada C, berarti kan ini masih konstanta. Nah, konstantanya itu kita tidak tahu kan nilainya itu berapa, makanya kita harus mencari solusi khusus dengan cara substitusikan Y1 sama dengan setengah. Jadi kita substitusikan nilai Y-nya ini ke persamaan Y ini untuk kita mencari nilai konstanta dari C-nya. Jadi, Y-nya itu setengah sama dengan min 3/2 dikalikan 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah C. Setengah sama dengan min 3/2 ditambah 2 ditambah C. Sehingga C sama dengan 0. Nah, maka Y sama dengan min 3/2 X pangkat 2 ditambah 2X merupakan solusi khusus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.